Seorang bocil pemain game MMORPG Cross River, dia sangat lihai memainkan gamenya. Namun kebanyakan gamer, dia hanya penyendiri. Dia terobsesi dengan game itu. Suatu malam, tepat jam 12, dia terbangun di dunia lain, di mana dia berubah menjadi Diablo, seorang karakter game dengan level tertinggi tak terkalahkan. Dan ternyata dia dikelilingi oleh dua karakter cewek juga. Wadaw, harim. Diablo berada di Menara Bintang Jatuh, dan menara itu adalah tempat di mana para pemain Cross River melakukan panggilan untuk menjadikannya budak. Apakah Diablo akan menjadi budak bagi kedua harim tadi? Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe, like, juga komen agar channel ini tetap tangguh. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Lanjut. Ternyata kedua cewek tadi berebut Diablo. Mereka saling klaim kepemilikan Diablo. Namun Diablo malah menyuruh mereka untuk bersalaman dan berteman. Ajaibnya, dengan kekuatannya akhirnya mereka terpaksa bersalaman. Dan ternyata kedua cewek ini mendapatkan kalung besi lehernya masing-masing. Seharusnya kalung tersebut berada di leher si budak yang dipanggil. Tapi keanehan memang terjadi pada saat itu. Dan para cewek pemanggil, rupanya mereka tidak berteman. Cewek dengan kates gundal-gandil bernama Sarah Greenwood dan cewek dengan ekor kucing hitam bernama Rem Galu. Mereka senang bukan kepalang karena mempunyai budak Diablo si Raja Iblis. Namun sayang, Diablo tidak mau dianggap budak. Mereka berjalan menuju kota Valdra. Mereka menuju penginapan dan ternyata mereka menginap di suatu kamar bersama. Tentunya ini sangat mengherankan sekaligus menyenangkan untuk Diablo. Ketika mereka masuk ke dalam penginapan, tiba-tiba datang Celestina atau yang biasa dipanggil Celes. Dia adalah ketua asosiasi penyihir di kota itu. Dan asosiasi itu adalah tokoh penting yang membangun dinding pelindung untuk kota tersebut. Celes meminta penjelasan tentang pembalikan perbudakan. Namun perkataan Diablo membuat Galuk si pengawal Celes marah. Diablo sesungguhnya merasa takut, namun dia gengsi karena Diablo adalah si Raja Iblis, tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Celes rupanya ingin membantu Ren untuk melepaskan kalung budaknya. Rupanya Ren termasuk orang penting di kota itu. Celes bersama pasukannya pamit. Ren tidak berterus terang kepada Diablo. Sesuatu yang disembunyikannya sangatlah penting menurut Ren. Diablo kemudian membawanya ke dalam kamar. Tentunya bukan mau asoy boy. Diablo memaksanya untuk bercerita tentang rahasianya. Namun Ren tetap menolaknya. Diablo berusaha keras mencari tahu rahasia Ren dengan berbagai cara. Namun Ren masih merahasiakannya. Namun akhirnya Diablo menemukan kelemahan Ren. Dan akhirnya Ren pun menceritakan rahasianya. Rupanya Ren disegel oleh jiwa iblis Crepusculum dalam dirinya. Dan Raja Iblis ini adalah bos di permainan Cross River ini. Jika Ren ingin melepaskan jiwa iblis, tidak ada cara lain selain Ren harus mati. Diablo bersumpah akan menghapus jiwa iblis di dalam diri Ren. Dan janjinya ini membuat Ren menangis terseduh. Menurutnya belum pernah ada seorang yang berjanji akan membantu melindungi Ren. Diablo menyendiri di tengah kota. Tiba-tiba si Galuk datang mengganggunya. Diablo mencoba meninggalkannya, namun Galuk mengeluarkan monster salamander dari level 30. Salamander menyemburkan apinya, namun gak ngaruh untuk Diablo. Dia mengeluarkan tongkatnya, mengeluarkan jurus penghancur. Seketika salamander hangus. Galuk terkejut karena Diablo ternyata Raja Iblis dari level 150. Mampus. Diablo terbangun di pagi hari, tapi dia terheran karena dia terbangun di api dua cewek. Dan ternyata semuanya bukan mimpi. Diablo masih di dalam dunia game. Lalu mereka bertiga berjalan menuju pendaftaran guild petualangan dan berharap mendapatkan quest. Setelah mendaftar, mereka mendapatkan cermin untuk mengukur kekuatan sihir. Mereka menempatkan tangannya di cermin dan mengeluarkan sihirnya. Shera berada di level 30, sementara Ren berada di level 40. Kemudian Diablo menempatkan tangannya di cermin.
Namun gelombang dahsyat keluar, sepertinya cermin tidak kuat dengan energi yang dikeluarkan oleh Diablo. Lalu kemudian Sylvie, ketua guild di tempat itu, heran dengan kemampuan Diablo. Sylvie mencoba mencari quest untuk Diablo, namun dia pun bingung karena tidak ada quest yang cocok. Akhirnya dia menemukan quest mengalahkan ular Madara di hutan pemakan manusia. Pemberi quest menginginkan mata ular tersebut. Mereka bertiga menuju hutan dan menyelesaikan questnya. Ketika mereka mencari ular Madara, Sarah melihat beberapa orang yang bersembunyi di balik pohon. Diablo mengeluarkan sihir burst rain yang membakar pohon tadi. Kemudian muncullah orang yang bersembunyi, namun ternyata orang tadi adalah bangsa elf. Mereka akan menyelamatkan Sarah. Mereka beranggapan ratu mereka menjadi budak Diablo, dan Diablo tidak mengetahui bahwa Sarah adalah putri kerajaan Greenwood dari bangsa elf. Sarah menolak kembali ke dunianya. Dia bersikukuh ingin menjadi petualang, namun para elf mengeluarkan panah badai, panah para leluhur elf. Namun sayang, tentunya tidak mengaruh sedikit pun untuk Diablo. Diablo membalas para pasukan elf dengan mengeluarkan jurus dingin, sehingga semua yang ada di situ berubah menjadi es. Lalu ternyata muncullah Galuk. Ternyata dia yang memberitahu keberadaan Sarah kepada pasukan elf. Galuk pun tunggang-langgang menghadapi Diablo. Sarah menyuruh pasukan elf untuk pergi. Mereka kembali ke penginapan, namun Ren sedang melaporkan kejadian tadi kepada Celes. Sementara Sarah dan Diablo berbincang. Sarah merasa takut jika ditinggalkan Diablo. Dia memeluknya, dan Diablo merasa kesakitan karena gandulnya yang menekan. Sarah takut Diablo meninggalkannya, dan Sarah benarnya merasa curiga kepada Diablo. Sarah merasa Diablo selalu memperhatikan dada Sarah, dan Diablo pun merasa malu. Namun tiba-tiba Ren masuk ke dalam kamar, membuat Diablo kaget. Wadaw, terciduk. Besoknya mereka kembali mencari quest. Kali ini mereka mendapatkan misi mudah dengan bayaran yang sangat tinggi. Namun Ren tidak mengikuti quest kali ini. Diablo dan Sarah mempunyai misi mengantar minuman ke benteng jembatan. Misi macam apa ini? Mereka siap berangkat, namun Diablo ditahan oleh seorang satria. Dia bernama Emily. Emily adalah satria jagoan di kota itu. Dia berniat membebaskan perbudakan Ren dan Sarah. Dia mengancam Diablo, namun Diablo pun heran karena kesatria jagoan ini hanya mempunyai kekuatan level 50. Emil bersiap dengan kuda-kudanya, namun Diablo juga menahan tebasan pedang Emil dengan mudahnya. Kemudian Emil mengeluarkan jurusnya. Dia mengumpulkan energi, namun Diablo memukulnya membuat dia tersungkur. Emil kembali bangkit dan dia siap menghajar Diablo. Namun Sarah dan Ren menjelaskan semuanya kepada Emil, membuatnya terkejut. Kemudian Emil pun meminta maaf kepada Diablo. Diablo dan Sarah telah sampai di jembatan Ulug. Rupanya gosip mengenai Diablo telah menyebar. Mereka, para penjaga jembatan, mengenalinya. Rupanya di jembatan mulai resah karena ada kabar akan ada ratusan iblis yang menyerang. Mereka, para iblis, juga membangkitkan raja mereka, Krebes Kolom, yang ada di dalam tubuh Ren. Diablo tahu dia akan merepotkan jika harus berhadapan dengan ratusan iblis. Namun dengan melihat para penjaga jembatan menyelamatkan para manusia, Diablo merasa tertantang. Di ujung telah muncul ratusan iblis. Mereka tampak siap menyerang. Penjaga menutup gerbang. Diablo maju dan bersiap dengan serangan para iblis. Seekor iblis menghadapi Diablo, namun sekali sentuh iblis pun terpental jauh. Sementara di penginapan, Celes menghampiri Ren. Dia meminta maaf atas ulah Galuk, dan Celes telah mengeluarkan Galuk dari asosiasi penyihir. Namun Galuk ternyata menghampiri mereka. Galuk meminta ampun kepada Celes, namun dia mengeluarkan belati mata satu. Ren mengeluarkan Shadow Snake dan menyerang Galuk. Namun
Ternyata Galuk berubah menjadi iblis Gregor. Ternyata iblis ini bersemayam di dalam tubuh Galuk. Sementara di jembatan, Diablo menumpas satu persatu iblis. Lalu si ketua rombongan iblis pun menghampiri Diablo. Dia adalah Edelgard. Dengan tombak terkuat, Edelgard memasang jurusnya dan kemudian dia menyerang Diablo di jembatan dan bersambung. Bisakah Edelgard mengalahkan Diablo ataukah sebaliknya dia akan menjadi budak Diablo? Jika ya, koleksi Diablo akan bertambahkah? Dan apakah Gregor mampu membunuh Celes dan Ren di penginapan? Silahkan subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Jangan lupa klik lonceng supaya kamu tidak ketinggalan seri lainnya. Bagi yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di seri selanjutnya.